Banyak generasi sekarang yang belum tahu dan bertanya-tanya, siapa sosok di balik suksesnya Tunggal Putra Indonesia pada awal tahun 90-an. Bayangin aja, sempat ada kondisi di mana lebih dari 5 pemain Tunggal Putra Indonesia itu ada di top 10 peringkat dunia. Polesannya ini menghasilkan gelar emas Olimpik 92 Barcelona untuk Alan Budi Kusuma. Kira-kira siapa sosok di balik kesuksesan itu? To make the story short, ayo kita mulai. Sosoknya bernama Tong Sinfu yang dilahirkan di Teluk Betung, Lampung 13 Maret 1942 silam. Jadi pada saat itu masih Hindia Belanda ya. Dikutip dari artikel Jawa Pos, orang Tiongkok tuh kalau manggil Tong Sinfu itu pakai namanya Tang Shenhu. Sosok legendaris ini juga punya nama Indonesia, yakni Fuad Nur Hadi. Ya, Indonesia banget sih. Banyak juga ya pebulu tangkis ulung yang berprestasi di bawah polesannya. Ada Alan Budi Kusuma, Haryanto Arbi, Joko Supriyanto, Ardi B. Wiranata, Hermawan Susanto, ada Hendrawan, dan juga Indra Wijaya, dan masih banyak lagi deh beberapa nama. Nah, nama-nama tersebut ini membentuk sebuah generasi emas. Dan kalau nama keren ya, ini the dream team dari Tunggal Putra Indonesia ya pada awal tahun 90-an. Kita mundur dulu ke tahun 60-an. Tong Sinfu ini hijrah ke Tiongkok sampai akhirnya dia punya kewarganegaraan Tiongkok ya. Dan beliau pensiun sebagai atlet itu tahun 1979 ya. Dan sempat ngelatih dulu di sana. Terus tahun 86, Tong, biasa beliau dipanggil ya, ini bergabung sebagai pelatih di klub punyanya Abu Rizal Bakri dan keluarga. Nama klub badmintonnya Pelita Jaya. Nah, jadi Pelita Jaya itu nggak cuman klub bola doang, tapi ada klub bulu tangkisnya juga. Akhirnya cuma setahun tuh Tong di Pelita Jaya, abis itu Tong langsung ditarik ke Platnas PBSI. Nah, semenjak itu Tong punya karir ya yang lumayan panjang lah di PBSI. 10 tahun sampai tahun 98. Tong ini dikenal sebagai pelatih yang detail banget. Perfeksionis. Haryanto Arbi aja sampai bilang, dalam sesi latihan itu pasti selalu direkam, ada videonya gitu. Jadi pas udah selesai latihan, itu langsung dianalisis kekurangan dari video itu dan juga langsung dievaluasi dan diperbaiki. Wow, keren ya. Selain itu, sosoknya juga dikenal sebagai pelatih cerdas dan inovatif tentunya. Warisannya sampai saat ini adalah latihan shadow di atas pasir ya. Jadi shadow itu teman-teman pergerakan kita tanpa shuttlecock. Kalau ini gue inget, beberapa tahun lalu waktu gue syuting film Susi Susanti di salah satu pantai di Pangandaran, itu ada scene latihan sama Tong Sinfu di situ. Jadi ada latihan shadow dan lari di situ di atas pasir pantai. Dampak dari shadow ini di atas pasir ini teman-teman, diharapin footworknya atlet ini bisa makin lincah dan akhirnya langkahnya jadi ringan gitu. Masih kata Haryanto Arbi, Tong ini punya sifat yang kebapaan banget. Beliau tuh orangnya ngemong ya. Terus kelebihan lainnya dari Tong itu, beliau tuh bisa kenal karakter pemainnya di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Output dari Tong bisa menilai karakter pemainnya ini, akhirnya Tong tuh bisa paham banget ya metode latihan daripada atlet itu beda-beda, tergantung kecocokkan dan kebutuhannya. To make the story short, romansa Tong dan bulu tangkis Indonesia selesai di tahun 98. Pengajuan kewarganegaraan Indonesianya selalu dipersulit. Padahal Tong tuh udah kasih banyak prestasi buat Indonesia. Nah, ada situasi juga di mana sampai-sampai Tong itu ditipu sama, mohon maaf, oknum pemerintahan. Beliau nih sampai ngeluarin uang 30 sampai dengan 50 juta untuk permohonan WNI-nya supaya lancar. Nah, itu kan jumlahnya besar banget ya. Waktu itu kan tahun 90-an. Kalau kita konversi sekarang, udah berapa tuh nominalnya? Cerita Tong dipersulit untuk dapat WNI ini, akhirnya kedengaran juga nih sama teman-temannya di Tiongkok. Yang kebetulan ada beberapa temannya tuh pejabat di Fujian sana. Nah, teman-temannya tuh nawarin langsung untuk dapat warga negara Tiongkok. Tapi nggak cuma itu. Mereka dan government nih juga bahkan sampai bersedia menjamin semua kebutuhan primernya Tong. Dari mulai rumahnya, kendaraannya, gaji besar, sampai dengan fasilitas pensiunnya. Nah, jadi pas hijrah ke Tiongkok,
Tong ini nggak langsung ke pelatnas, tapi ke klub dulu di level provinsi. 1 tahun setelahnya itu baru ke pelatnas Tiongkok. Dan teman-teman, sebenarnya ini ada juga momen yang bikin nyesek. Di Olimpik Sydney tahun 2000, Tong ini ngebawa Ji Xinpeng dapat medali emas pertama kali untuk tunggal putra Tiongkok. Dan yang dihadapin itu di final ya pemain kita Indonesia, Hendrawan, yang notabene ini mantan muridnya Tong sendiri. Di Olimpik Athena 2004, seharusnya memang ada skenario tuh, rame lagi tuh, Cina lawan Indonesia. Lindan, asuhannya Tong, itu harusnya ketemu Taufik di semifinal tunggal putra. Tapi akhirnya nggak jadi tuh, karena Lindan tuh kalah di babak awal, ketemu Ronald Susilo. Nah, pada saat itu Ronald Susilo tuh bukan dari Indonesia, tapi pemain Singapura yang kelahiran Indonesia. Pada saat itu Lindan dijagoin untuk juara Olimpiade karena unggulan 1. Intinya, pada saat itu tunggal putra Indonesia selalu ngandelin Taufik. Ya walaupun di bawahnya diikutin sama Sonny Dwi Kunchoro dan kawan-kawan, tapi Tiongkok punya sistem yang bagus yang dibuat sama Tong sehingga dominasi Tiongkok tuh jadi dahsyat banget. Tiongkok akhirnya nggak pernah kekurangan pemain dan banyak nyiptain kuda hitam buat ngejegal pemain dari luar negara Tiongkok itu sendiri. Jadi case-nya hampir sama kayak Indonesia yang punya banyak tunggal putra berprestasi gitu loh di zamannya Tong. Jadi ketika ada pemain A kalah, itu masih ada pemain B, masih ada pemain C dan pemain D dari negara tersebut untuk ngejegal pemain dari negara lain. Di zaman yang serba terbuka dan reformasi birokrasi kita udah mulai baik kayak sekarang, semoga aja nggak ada kasus kayak Tong lain ya yang keulang teman-teman. Nah, terus apa sih yang kalian ingat dari seorang Tong Xinfu? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman juga bisa kasih masukan yang membangun atau sumber-sumber akurat lainnya. Barangkali ada kekurangan dari video gua ini. Gua Kavin Arsidiki, bukan siapa-siapa, cuma penikmat bulu tangkis.